Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat hebat pembelajar di channel Coach Prim, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang seni komunikasi yang berpengaruh. Untuk memahami video kali ini, silahkan tonton dulu video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Ini merupakan sebuah strategi dalam komunikasi. Maksud dari building rapport adalah membangun harmonisasi. Building rapport dapat dianalogikan seperti membangun jembatan. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik kepada seseorang, kita perlu memastikan bahwa jembatan informasinya sudah terbentuk, agar setiap informasi yang diberikan dapat berjalan lancar masuk kepada kawan bicara kita. Dalam building rapport, tujuan yang dicari adalah membangun koneksi atau jembatan antara pikiran bawah sadar dan alam sadarnya, sehingga setiap informasi yang dikirim diterima dengan baik oleh pikiran bawah sadar kawan bicara kita. Dalam kerangka membangun konektivitas atau rapport dapat dilakukan dengan cara yang cukup mudah, yaitu pacing, kemudian leading. Dalam NLP, pacing atau menyelaraskan dapat dilakukan dengan mirroring dan matching. Prinsipnya sama, yaitu menyamakan, mencocokkan baik verbal ataupun non-verbal. Matching verbal dapat dilakukan dengan mencocokkan sistem representasi dan persepsi dari kawan bicara. Matching verbal, misalkan saya tidak suka nih tempat yang berisik, itu misalkan matching verbalnya auditori, atau saya nggak suka suara-suara yang kencang dan sebagainya. Matching nonverbal dapat dilakukan dengan mencocokkan gestur, intonasi, nafas, kedipan mata, dan berbagai macam respon nonverbal yang muncul secara tidak sadar. Contoh ya, matching nonverbal misalnya mencocokkan posisi tubuh kita dengan kawan bicara kita. Jika kawan bicara kita duduk, ya baiknya Anda mencocokkan dengan duduk juga di kondisi yang sama gitu. Jika seseorang berbicara dengan kecepatan bicara tertentu, kita dapat mencocokkan dengan perlahan-lahan mengikuti kecepatannya. Beberapa hal yang penting dalam rapport adalah melakukan pacing sehalus mungkin sehingga kawan bicara tidak menyadari jika sedang di-pacing. Tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang agresif, karena jika praktisi melakukan pendekatan yang agresif pada saat rapport belum terbentuk, bisa jadi kawan bicara mungkin akan menutup diri. Bahkan dia tidak merasa persepsinya dihargai. Setiap manusia memiliki kecenderungan menyukai orang-orang yang sama, orang-orang yang mirip, yang cocok dengan persepsinya dia. Jadi pastikan Anda bisa membangun keselarasan, menyocokkan diri Anda dengan kawan bicara Anda. Ketika melakukan building rapport, praktisi dituntut agar peka atau sensor acuity-nya peka terhadap perubahan apapun yang terjadi, baik itu perubahan makro maupun mikro muscle-nya. Umumnya, pacing dilakukan sekitar 2 sampai dengan 5 menit kemudian. Setelah itu, Anda dapat melakukan kalibrasi apakah lawan bicara sudah bisa di-leading. Kalibrasi dapat dilakukan dengan membawa orang tersebut pada state yang berbeda dan kemudian Anda mengenali perbedaan tersebut. Perbedaan yang dicari umumnya adalah non-verbal, seperti pola nafas, intonasi, gestur, dan sebagainya. Setelah mendapatkan kalibrasi yang sesuai, selanjutnya adalah melakukan tes leading. Ketika raport sudah terbentuk, perlu disadari bahwa jembatan yang dibangun mungkin belum kokoh, sehingga untuk membuat sebuah jembatan informasi itu menjadi kokoh, Anda harus menjaga kondisi raport tersebut dengan membentuk suatu kepercayaan.
Rapport atau kedekatan ini bisa dibangun melalui teknik mirroring dan modeling. Teknik ini berusaha meniru atau memodel teman bicara kita agar kita bisa masuk dan diterima di dalam dunianya karena tercipta suasana sinkronisasi. Anda tidak perlu susah-susah memahami teknik mirroring dan modeling ini. Coba deh, kita pasti selalu mencari kesamaan saat pertama kali bicara dengan seseorang yang baru dikenal. Kita akan bertanya perihal asal daerahnya, domisilinya, tempat kerjanya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Pembicaraan baru dimulai ketika kita terasa akrab. Jika kita tahu bahwa teman bicara kita ternyata tinggal di daerah yang sama dengan tempat kita tinggal, berasal dari daerah yang sama dengan daerah kita, atau bekerja di kawasan yang sama dengan profesi yang mungkin mirip. Saat itulah kita mulai berasa connect dan mudah menjalin percakapan selanjutnya. Anda kemudian bisa mengembangkan teknik mirroring dan modeling ini dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh dari kawan bicara kita. Bagaimana cara dia duduk, bagaimana dia melakukan gerak tangannya, bagaimana dia melakukan gerak isyarat tertentu. Itu semua kita amati dan kita lakukan hal yang sama pada kesempatan tertentu. Meniru seperti ini terbukti ampuh. Anda bisa lihat nanti bagaimana efeknya. Tetapi lakukanlah dengan tepat dan halus agar kawan bicara kita tidak merasa kikuk karena Anda mengikuti setiap gerakannya. Cara kedua adalah dengan memperhatikan penggunaan kata, istilah, dialek, kalimat dari kawan bicara kita. Bila dia banyak menggunakan kalimat-kalimat teknis tertentu, kita pun bisa menirunya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Bila dia menggunakan kalimat sederhana, kita bisa sesuaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Bila dia banyak menggunakan dialek tertentu, kita juga bisa memainkan dialog tersebut. Sesuaikan agar kita merasa dekat dengan kawan bicara kita. Cara yang pertama sangat efektif untuk komunikasi lisan face to face karena Anda bisa mengamati gerakan dan bahasa tubuh kawan bicara secara langsung. Sementara cara kedua itu sangat efektif juga untuk komunikasi baik lisan face to face maupun tertulis karena terkait dengan pola bahasa. Berikutnya saya akan menyajikan sebuah video yang nanti saya akan buat pada video lanjutannya mengenai bagaimana building rapport melakukan matching dan mirroring. Teman-teman semua para pembelajar hebat dimanapun Anda berada, hari ini Anda sudah paham mengenai konsep komunikasi yang berpengaruh bahwa mencari kesamaan, membangun kesamaan, menyamakan pola bahasa tubuh dan cara berkomunikasi dengan lisan dan tulisan itu menjadi hal yang penting ketika Anda ingin membangun sebuah komunikasi yang berpengaruh. Kuncinya adalah banyak-banyak latihan. Terima kasih untuk para pembelajar hebat yang sudah menyaksikan video kali ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan loncengnya sehingga Anda dapat mengupdate konten-konten luar biasa dari channel ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai bertemu pada sesi sharing selanjutnya. Terus semangat, terus bertumbuh, meningkatkan dirimu, raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.